Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari bahagia ini kita bertemu lagi di podcast MTSN 1 Kota Malang bersama saya Amira Mayesa Azalea. Di podcast kali ini bertemakan mencuci tangan dan kesehatan. Seperti yang kita tahu bahwa mencuci tangan dianggap hal yang sepele, padahal hal itu sangatlah penting. Hari ini kita kedatangan narasumber spesial yang tadi mengisi Parents Day jauh-jauh dari Madiun. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mica. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa Mbak Mica ya. Iya. Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberi kesehatan dan keberkahan ya Bu. Amin 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 ya rabbal alamin. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan ibu siapa dan berasal dari mana? Ya, terima kasih Mbak Mica ya. Nama saya Yuni Ernawati, biasa dipanggil Bu Yuni gitu aja ya. Dari Madiun, ya. Baik. Kalau boleh tahu tadi bagaimana Bu perjalanannya dari Madiun ke Malang? Apakah lancar? Iya. Kebetulan ini tadi malam saya ada kegiatan di Jogja. Jadi habis itu saya nyari kereta dari Jogja ke Kota Malang. Wah, seperti seru itu banget. ya. Iya. Kalau sehari-hari saya biasanya diberi amanah untuk bekerja di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Pernah juga kerja di Puskesmas, kemudian masuk lagi dinas seperti itu. Jadi ya dijalani dengan ikhlas untuk melayani masyarakat. Masya Allah, keren banget Bu. Sebelumnya terima kasih ya Bu sudah hadir di podcast MTSN 1 Kota Malang ini. Sama-sama Mbak Mica. Seperti yang kita tahu Bu, kemarin tanggal 15 Oktober diperingati sebagai Hari Cuci Tangan Sedunia. Jadi kita sekarang akan membahas tentang mencuci tangan dan kesehatan ya. Boleh. Pertanyaan saya yang pertama, seberapa penting sih Bu peran mencuci tangan bagi kesehatan kita? Ya. Terima kasih Mbak Mica. Jadi betul sekali yang disampaikan Mbak Mica ini. Jadi cuci tangan pakai sabun ya dengan benar, dengan air mengalir, airnya harus bersih gitu ya. Cuci tangan ini biasanya disepelekan memang, tapi sebenarnya sangat penting ya. Kenapa? Seberapa penting kan begitu ya? Iya. Ya. Jadi kita tahu bahwa tangan kita itu kan untuk beraktivitas. Nah ya benar. Ya toh, tanpa tangan gimana? Jadi Iya. pakai tangan kita beraktivitas, pegang sana, pegang sini, tanpa kita sadari tangan kita kemana-mana. Ya toh, menyentuh Iya. sesuatu yang kita sentuh itu kita tidak tahu apakah itu bersih atau kotor, atau kotoran itu mengandung kuman atau tidak. Jadi sangat penting untuk cuci tangan karena kita nggak tahu apa yang kita pegang, apa yang kita sentuh itu berpotensi menempel di tangan-tangan kita. Jadi kalau sudah ada kotoran yang di situ mengandung kuman penyakit, ya otomatis kalau kita tanpa sadar nggak melakukan pembiasaan cuci tangan dengan baik dan benar, terus kita pegang-pegang hidung misalkan, tanpa sadar kita pegang mulut, kucek-kucek mata, itu. Nah itu adalah pintu masuk penyakit ke tubuh kita kalau kita kelewatan nggak cuci tangan. Jadi penting sekali untuk mencegah penularan penyakit seperti itu Mbak Mica. Ya, jadi penting sekali. Baik Bu, berarti mencuci tangan sangat penting ya. Selanjutnya ada waktu yang paling baik nggak Bu untuk mencuci tangan? Ya, ada waktu-waktu yang paling baik. Jadi seperti kalau kita sebelum makan itu banyak sebenarnya. Jadi ya sebelum makan kita harus cuci tangan. Kemudian setelah dari kamar mandi atau setelah buang air besar, buang air kecil, itu kita harus cuci tangan. Seperti itu Mbak Mica. Jadi banyak sekali. Yang jelas kita nggak usah terpatok di waktu-waktu penting, tetapi kita harus sering-sering sesering mungkin melakukan pembiasaan cuci tangan dengan air bersih, mengalir dan pakai sabun. Boleh sabun batang, boleh sabun
colek, itu krim, boleh sabun cair, ya pokoknya sabun gitu. Ya seperti itu. Jadi waktu-waktu penting itu kalau bagi saya pribadi, kita harus setiap saat itu kita harus menjaga kebersihan diri kita, menjaga tangan kita, apalagi pada saat pandemi ini ya Mbak Mija. Jadi itu salah satu cara untuk kita mencegah dari coronavirus itu. Jadi sering cuci tangan dengan air mengalir, air bersih mengalir, dan pakai sabun seperti itu. Jadi kita bisa mencegah penularan penyakit yang disebabkan oleh kuman-kuman yang menyebabkan penyakit menular seperti diare, tipes, kemudian COVID-19 seperti itu. Berarti kita harus sering-sering cuci tangan, apalagi di saat COVID-19 ini ya Bu? Betul sekali, harus sering-sering cuci tangan dan tidak asal-asalan cuci tangannya. Ada air keran mengalir, sudah cukup itu. Oh, tidak cukup. Jadi harus dengan air bersih yang mengalir tadi, keran tadi dilengkapi dengan sabun gitu. Karena sabun itu akan membersihkan kotoran-kotoran dari tangan kita. Jadi bisa hanyut, terus minyak-minyak yang melekat di tangan kita kalau tangan kita berminyak gitu. Oh iya Mbak Mija. Jadi kalau kita misalkan tangan kita kotor ya, kemudian apalagi berminyak gitu, Ya, Bu. ada hand sanitizer, pakai hand sanitizer. Boleh hand sanitizer sebenarnya, tapi kalau ketika tangan kita pas kotor banget, ada debu atau tanah atau habis pegang bercocok tanam gitu ya, kan biasanya ada tanah yang melekat gitu, terus kemudian mungkin agak berminyak tangan kita pakai hand sanitizer, itu salah. Iya, jadi kalau tangan kita kotor, kalau tangan kita berminyak, itu langsung harus dengan sabun, itu dengan air mengalir, air bersih yang mengalir dan sabun seperti itu. Kecuali kalau tangan kita itu habis ini kan bersih kan, tampak bersih, kemudian kita pegang-pegang gini kan. Nah ya benar. Benar, Bu. Ini boleh, hand sanitizer boleh karena hand sanitizer itu kan hanya mengurangi jumlah kumannya aja. Tapi lebih baik lagi, meskipun habis pegang-pegang begini, ya lebih baik lagi dengan sabun, cuci tangan pakai sabun seperti itu. Siap Bu Yuni. Lalu jika kita cuci tangan dan menjaga kebersihan ini kita kaitkan dengan wudhu, bagaimana Bu? Oh iya, jadi wudhu itu kan untuk dalam agama kita itu kita juga kalau mau sholat wudhu dulu itu ya. Iya, Bu. Jadi juga sama. Jadi intinya kaitannya begini, kalau wudhu itu juga membersihkan ya anggota badan kita untuk beribadah, atau kita juga kadang menjaga wudhu kan ada ya, meskipun tidak mau sholat tapi ada ya yang selalu menjaga wudhu ya. Iya, Bu. Menjaga kebersihan itu sangat bagus ya. Jadi di dalam wudhu itu kan ada niatnya, kemudian ada urut-urutannya, tertib begitu. Salah satunya kan membasuh tangan ya. Iya, Bu. Membasuh tangan sampai siku begitu Iya, kan. iya, Bu. Nah di situ jadi sama membersihkan. Jadi sama-sama membersihkan, cuman dari aspek yang berbeda. Kalau dari wudhu kan dari aspek agama kita harus ada niatnya, kemudian urut, tertib. Kalau cuci tangan itu dari aspek kesehatan secara umum itu dengan langkah-langkah. Ada yang pakai 11 langkah, ada yang pakai 6 langkah. Sebenarnya sama saja, hanya saja yang 11 langkah itu ditambahi dengan langkah yang pertama itu membasuh tangan dengan air, kemudian mengambil sabun. Itu membasuh airnya dihitung 1, kemudian mengambil sabunnya itu dihitung 2, kemudian 6 langkah dilakukan. Setelah itu baru yang 3 terakhir itu tangan kita dibilas dengan air, kemudian yang ke-10 itu dikeringkan, tangan kita dikeringkan, baru kerannya itu pemutar kerannya ditutup dengan lap sekali pakai atau tisu basah. Jadi hitungannya 11. Tapi kalau 6 langkah itu hanya gerakan tangannya aja 6, sama, gerakannya sama, seperti itu. Baik, Ya. Bu. Lalu bagaimana cara mencuci tangan baik dan benar, Bu? Adakah tips khusus dari Ibu? Nanti saya Ya. sambil mempraktekkan ini. Oh iya. Jadi untuk 11 langkah ini kalimatnya itu tidak harus saklek, harus seperti itu gitu ya. Oh, iya. Yang penting substansi langkah-langkah cuci tangan itu dapat
Siap Bu Yuni. gitu. Jadi wah ini nggak bisa ngapalin, ini nggak apa-apa, yang penting substansinya masuk di poin-poinnya ya. Jadi yang pertama sambil praktek mungkin Iya, ya, iya, Bu. bayangkan di sini ada keran mengalir ya toh. Nah, kita nyalakan kan kerannya. Nyalakan. Kan airnya mengalir. Iya Bu. Ada sabun kan di situ ya, sabun. Kemudian kita basahi tangan kita dengan air, Basahin. dibasahi biasa ya. Baik. Ya setelah dibasahi kita ambil sabun secukupnya. Sabun secukupnya ya Bu. Secukupnya, boleh sabun batang juga boleh, sabun colek boleh, sabun apa namanya, sabun cair juga boleh Siap Bu Yuni. ya, boleh yang ada di rumah aja ya, dipakai atau yang ada di tempat-tempat yang telah tersedia ya. Kemudian kita ambil sabun. Langkah yang ketiga itu sebagai langkah yang pertama kalau gerakannya ya, itu gosok telapak tangan. Gosok telapak Ya, tangan. gosok telapak tangan. Kemudian yang kedua, gosok punggung tangan. Punggung tangan. Ya, begini ya. Secara ini bergantian. Jadi posisi keluar ya. Baik. Yang digosok-gosok gini, tapi gini ya. Iya. Ya. Posisi Setelah- keluar. Posisi keluar itu. Setelah punggung tangan ini yang keberapa Mbak Mica kalau dari gerakannya? Ketiga ya Bu. Yang pertama kan ini. Iya. Satu. Satu, Terus kemudian dua, dua ya, setelah dua baru apa? Yang ketiga apa ya Bu? ayo apa? Yang ketiga adalah ini posisi begini. Oh baik. Sela-sela jari saling Sela-sela mengunci jari. ya, gini ya. Udah. Sudah. Yang keempat mengunci, Mengunci. posisi mengunci begini ya, seperti ini. Kemudian yang kelima, ibu jari memutar. Ibu jari memutar. Iya, memutar gini, membersihkan ibu jari gerakannya secara bergantian. Ya. Jadi gini ya. Jadi begini. Ya. Jadi bersihkan gitu ya. Kanan kiri. Oke. Oke. Yang keenam baru ujung jari-jari kita putar supaya kuku-kukunya juga kena sabun. Oh iya Bu. Iya, seperti itu. Jadi ini ya, kanan kiri. Ya. Kemudian ini sudah keenam ini. Iya. Ya, sudah keenam. Baru langkah berikutnya, kalau 11 langkah ini memasuki langkah ke-9 ya. Langkah ke-9 itu kita bilas dengan air. Dibilas dengan Biasa, air ya Bu. Iya. gerakannya bebas ya. Dibilas pokoknya bersih. Setelah bersih, kemudian kita keringkan. Keringkan. Setelah kering, baru kita mematikan keran, pemutar kerannya itu supaya airnya kan tidak mengalir terus. Kita selesai di Iya. tangan, nah ditutup. Tapi tutupnya jangan pakai tangan, tetapi harus pakai lap sekali pakai atau tisu. Jadi ditutup. Jadi jangan pakai tangan dengan terbuka, kotor lagi tangan kita nanti. Iya Gitu. Bu. Jadi 11 langkah itu. Tipsnya ya tadi ya, ini dia Iya ya. tipsnya. Tipsnya mencuci tangan itu ada apa? Empat prinsip sebenarnya. Tipsnya itu ada apa namanya? Sarananya itu harus apa? Tidak cukup dengan air mengalir. Tidak cukup. Ada keran mengalir tidak cukup. Terus yang kedua, tipsnya harus ada sabun. Sabun. Iya, Pasti ya Bu. harus. Belum tentu. Kalau di masyarakat itu kadang ada keran tanpa sabun. Di sekolah kita lihat, di sekolah, di tempat-tempat umum ada keran, sabunnya ada ndak gitu. Tipsnya ya harus pakai sabun. Kemudian dilakukan dalam waktu, kalau yang 11 langkah tadi mulai membasuh sampai menutup keran itu ya 40 sampai 60 detik. Jadi kalau hanya gerakan tangan itu biasanya cukup minimal 20 detik. Tapi kalau dihitung mulai ngambil air, basuh, kemudian ngambil sabun itu 40 sampai 60 detik itu. Tipsnya itu. Jadi bisa dikira-kira kalau 1 detik kan, kalau kita gerakannya itu diikutin tanpa dihitung pun insya Allah sudah memenuhi standarnya seperti itu ya. Jadi pakai feeling begitu Mbak Meja ya itu. Terus kemudian waktu-waktu penting. Kalau saya secara pribadi waktu-waktu penting itu setiap saat. Setiap saat kita harus selalu ingat, apalagi di pandemi ini kita
harus bawa nih di tas kita itu ada hand sanitizer. Jadi harus sewaktu-waktu kita harus sesering mungkin cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, atau kalau tangan kita seperti ini kan, ya kita harus segera pakai hand sanitizer seperti itu. Hand sanitizer-nya itu boleh yang ada di pasaran, bebas. Jadi tidak ada tip khusus harus pakai hand sanitizer apa, harus pakai sabun apa, tidak. Ya semua sabun baik lah ya untuk membersihkan tangan kita. Kemudian hand sanitizer-nya itu harus tipsnya itu kalau pakai hand sanitizer, tipsnya tangan kita nggak boleh kotor tadi, nggak boleh berminyak. Kalau udah tangan kita jelas-jelas kotor, kalau ini kan kayaknya bersih ya, ini boleh pakai hand sanitizer. Tapi kalau ketika tangan kita udah jelas kotor banget, berdebu, habis kerja bakti, habis di sekolah, habis kegiatan pramuka, kemudian beraktivitas sehingga tangan kita itu tampak ada tanah atau ada lumpur atau itu nggak bisa dengan hand sanitizer. Apalagi atau mungkin ada sedikit tanah kemudian agak berminyak gitu karena keringetan atau terus tangan kita berminyak terus kita pakai hand sanitizer, itu salah. Jadi harus tetap pakai sabun dengan air mengalir, air bersih yang mengalir, seperti itu tipsnya. Jadi harus memperhatikan itu tipsnya. Tidak cukup dengan keran atau tidak cukup dengan keran yang air mengalir itu, tapi harus ada sabunnya, kemudian waktunya itu 40 sampai 60 detik, kemudian perhatikan waktu-waktu penting. Dan kalau di pandemi ini setiap saat itu adalah penting untuk harus cuci tangan. Baik. Iya, seperti itu, ya. Yang terakhir nih Bu ya, apa bisa diberi himbauan atau pesan tentang pentingnya mencuci tangan, memakai sabun agar kita semua semakin aware lagi? Silakan Bu. Iya, pesan saya untuk semua yang memantau podcast ini ya. Ini podcast apa namanya nih? Podcast MTSN 1 Kota Malang. Podcast MTS 1 Kota Malang. Jadi himbauannya, ayo kita biasakan sering-sering mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun, karena itu salah satu pola kita untuk hidup bersih dan sehat. Jadi salah satu PHBS, jadi perilaku hidup bersih dan sehat, salah satunya adalah mencuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, air bersih yang mengalir, seperti itu Mbak Mica. Jadi himbauannya itu, ayo budayakan cuci tangan pakai sabun, itu ya. Tentunya dengan air yang mengalir, air bersih yang mengalir. Seperti itu Mbak Mica. Siap Bu. Banyak ya Bu sudah berbagi ilmu dan pengetahuan pada penonton podcast MTSN 1 Kota Malang. Sama-sama Mbak Mica. Ilmunya sangat berguna untuk kita semua. Amin, amin. Sehat selalu Bu, sampai jumpa lagi. Insya Allah di lain kesempatan yang lebih baik lagi Mbak Mica. Terima kasih. Demikian perjumpaan kita di podcast hari ini. Jangan lupa mencuci tangan pakai sabun dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Saya Amira Mica. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.